Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Rahmawati. Saya mahasiswi dari Universitas Pasundan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum. Sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian dalam perkara pidana dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan juga penyidikan. Ketika pejabat penyidik saat memulai langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan, maka secara otomatis sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHP. Yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Maka, sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan, sejak awal penyidik sudah harus tahu dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian seperti yang diatur dalam pasal 116 sampai dengan pasal 121 KUHP tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan. Keterangan saksi yang diberikan kepada penyidik harus bebas dari tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, terdapat dalam pasal 117 KUHP. Keterangan saksi dicatat oleh penyidik dalam berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan. Dalam pasal 183 KUHP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kemudian alat bukti tersebut ialah alat bukti yang berlaku dan diatur dalam KUHP Indonesia berdasarkan pasal 184 ayat 2. Ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan yang terakhir keterangan terdakwa. Kemudian, berkaitan dengan keyakinan hakim dalam pembuktian, haruslah dibentuk atas dasar fakta-fakta hukum yang diperoleh dari minimal dua alat bukti yang sah. Adapun keyakinan hakim yang harus didapatkan dalam proses pembuktian untuk dapat menjatuhkan pidana yaitu: yang pertama, keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU atau jaksa penuntut umum. Yang kedua, keyakinan tentang terdakwa yang melakukannya. Dan yang ketiga, keyakinan tentang terdakwa bersalah dalam hal melakukan tindak pidana. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.